Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Amin. Nah, sekarang kita sudah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Aldi hadir, Anissa hadir, Adin hadir, Dinda hadir, Ronita hadir. Alhamdulillah sekarang hadir semua ya. Anak-anak, sekarang Ibu akan bertanya, kalian tahu kan apa itu listrik? Apa itu listrik? Ya betul. Terus bagaimana sih caranya agar kita tidak boros dalam menggunakan listrik? Betul, dengan cara menghemat energinya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau kerja. Energi itu sama dengan tenaga. Misalnya nih, Aldi mengangkat bangku, dia menggunakan energinya sehingga dia bisa mengangkat bangkunya. Kalau Aldi tidak punya energi, kan dia tidak bisa mengangkat bangkunya. Tapi kita tidak fokus dalam energi, kita fokusnya ke materi, menghemat energinya. Jadi, Ibu harap dalam pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui apa itu menghemat energi dan cara-cara untuk menghemat energi. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bernyanyi dulu yuk. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah anak-anak, sekarang kalian sudah semangat kan untuk belajar? Hari ini Ibu punya 3 gambar. Yang pertama gambar matahari dan lampu. Yang kedua gambar animasi air dan keran. Yang ketiga gambar orang tidur tapi TV-nya nyala. Nah, apa sih hubungannya gambar-gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari? Kalian penasaran kan? Nanti kita ketemu lagi dengan gambar-gambar ini ya. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi, apa ada yang tahu menghemat energi itu apa? Ya betul, menghemat energi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan energi yang sudah ada agar tidak cepat habis. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak
berguna. Karena apa anak-anak? Karena energi listrik yang selama ini digunakan untuk menerangi rumah kita, kebutuhan energinya mencapai 1% dari kebutuhan energi di dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya pertambangan batu bara untuk membantu pembangkit tenaga listrik. Kalian tahu kan listrik itu termasuk ke dalam bentuk-bentuk energi. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang berani bertanya? Ayo angkat tangannya. Iya Dinda, silakan. Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaan dari Dinda adalah, Ibu, kenapa sih kita harus menghemat energi? Nah, jadi anak-anak, energi yang selama ini kita gunakan itu merupakan hasil dari sumber daya alam dan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk mendapatkannya kembali. Jadi, coba kalian bayangkan jika semua manusia yang ada di bumi ini menggunakan energi secara berlebihan, maka energi kita akan cepat habis. Jadi kalian tidak bisa lagi deh menyalakan kipas saat kepanasan, menonton TV saat bosan, menyalakan air keran jika kalian ingin mandi. Nah, jadi Ibu harap kalian bisa menghemat energi ya di rumah. Jadi anak-anak, sumber energi itu terbagi menjadi 2. Ada yang tahu? Ya, yang pertama itu sumber energi yang dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ada yang tahu nggak contoh-contohnya apa? Nah, contoh-contohnya sumber energi yang dapat diperbaharui itu kayak matahari, air, dan angin. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui kayak minyak bumi, bahan tambang, dan batu bara. Sekarang Ibu akan memberitahu kalian bagaimana sih caranya agar kita bisa menghemat energi. Yang pertama itu matikan televisi atau radio bila tidak ditonton atau tidak didengar. Nah, kita ketemu lagi dengan gambar tadi ya. Nah, yang pertama ini kan tuh, lihat gambarnya. Orangnya tidur tapi televisinya tetap menyala. Ini gambarnya tidak patut dicontoh ya, karena tidak bisa menghemat energi. Yang kedua, matikan lampu saat sudah siang atau saat sinar matahari sudah mulai memasuki rumah. Yang ketiga itu, nah gambarnya ini, tutup air keran jika sudah penuh. Di sini tulisannya hemat air. Tutup keran jika sudah tak terpakai. Itu cara-caranya. Nah, cara yang selanjutnya itu atau cara yang lainnya bisa dengan mematikan kompor setelah digunakan, terus menggunakan lampu redup ketika tidur. Nah, kalau kalian misalnya tuh tidurnya nggak mau gelap-gelapan, jadi kalian bisa menggunakan lampu redup ketika tidur. Cara yang selanjutnya itu menggunakan AC seperlunya. Di sini ada yang punya AC nggak di rumahnya? Ada yang tidak, ada yang punya. Nah, cara yang selanjutnya itu menggunakan AC seperlunya. Di sini ada yang menggunakan AC apa tidak di rumahnya? Ada yang tidak, ada yang punya. Nah, itu kita harus hemat-hemat ya menggunakan AC. Selanjutnya, tidak menggunakan kendaraan bermotor jika jaraknya dekat. Misalnya
kalian mau main ke rumah teman atau mau ngerjain tugas bareng ke rumah teman, tapi rumahnya tidak terlalu jauh. Jadi kalian jangan minta antar orang tua untuk ke rumah teman menggunakan motor. Kalian bisa menggunakan sepeda saja supaya menghemat energi. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan materi hari ini? Alhamdulillah jika sudah paham. Ibu akan bertanya, apakah ada yang tahu apa itu menghemat energi? Ayo angkat tangan. Ya, Panita, silahkan. Betul. Selanjutnya, bagaimana cara-cara untuk menghemat energi? Angkat tangannya lagi, siapa yang berani? Ya, Anissa, silahkan. Betul, pintar sekali. Dulu. Anak-anak, apa saja materi hari ini yang kalian pahami? Alhamdulillah. Sekarang pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Alhamdulillah jika menyenangkan. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sumber-sumber energi itu ada dua. Yang pertama, energi yang dapat diperbaharui. Yang kedua, energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui itu matahari, air, dan angin. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, minyak bumi, bahan tambang, dan batu bara. Selanjutnya, menghemat energi itu adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan energi yang sudah ada agar tidak cepat habis. Dan cara-cara untuk menghemat energi: matikan lampu saat di siang hari atau saat sinar matahari sudah masuk ke dalam rumah. Yang kedua, matikan air keran jika sudah penuh. Yang ketiga, matikan televisi atau radio bila tidak ditonton atau didengar. Yang keempat, matikan kompor setelah digunakan. Yang kelima, menggunakan lampu redup ketika tidur. Yang keenam, tidak menggunakan kendaraan bermotor jika jaraknya dekat. Nah, yang terakhir itu menggunakan AC seperlunya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Sekarang, sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Amin. Alhamdulillah. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.